Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Ibu Desi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar di tema 7 subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, apakah semuanya sudah siap? Coba persiapkan ya. Dan persiapkan juga alat tulisnya untuk mencatat materi hari ini. Dan duduk dengan nyaman. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dongeng fabel dan contoh dongeng fabel yang mengisahkan tentang ular dan tikus. Nah, di kegiatan hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dongeng fabel dan unsur-unsur yang ada di dalam dongeng fabel. Selain itu, kita juga akan mengenal lebih dalam tentang konsep pecahan dan panjang pendek bunyi. Ayo simak baik-baik ya materi yang akan Ibu sampaikan. Yuk belajar lebih semangat lagi agar ilmu yang akan kita dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kemarin diceritakan bahwa Ayah Siti pandai berdongeng. Salah satunya adalah dongeng fabel. Dongeng fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan dari pengarang atau cerita yang tidak mungkin terjadi seperti pada dongeng tersebut, yaitu ular dan tikus dapat berbicara, padahal dalam kehidupan nyata ular dan tikus tidak dapat berbicara. Dongeng fabel memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan jenis dongeng yang lainnya, seperti pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita, kemudian tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Contohnya, dalam dongeng diceritakan ular dan tikus dapat berbicara, kemudian memiliki alur cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita dongeng dan memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Selain itu, dongeng fabel memiliki unsur-unsur di dalamnya seperti tokoh, latar, watak, dan amanat. Tokoh adalah pemeran yang terdapat dalam dongeng. Jika dilihat dari contoh dongeng fabel sebelumnya, yang menjadi tokoh atau pemeran dalam dongeng adalah ular dan tikus. Kemudian latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Dalam cerita, latar tersebut diceritakan di dalam sebuah hutan. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Diceritakan dalam dongeng tersebut bahwa tokoh ular memiliki sifat pemarah dan mudah putus asa, sedangkan tikus memiliki sifat baik dan selalu memberi nasihat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng. Dalam cerita tersebut, amanatnya adalah kita harus selalu berbuat baik dengan tolong-menolong dan menjaga sikap kebersamaan dengan selalu berbagi jika memiliki harta yang berlebih. Ketika ayah mendongeng, ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Berapa ya masing-masing yang diambil oleh Siti, Ali, dan ayah? Yuk bantu mereka menghitungnya. 1 buah donat utuh dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, 2 bagian yang sama besar tersebut dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. Jadi, dalam pecahan 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. 2 bagian donat yang sama besar sama dengan 1 buah donat utuh. Sekarang coba perhatikan gambar berikut.
Satu buah apel utuh dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Masing-masing bagian apel memiliki nilai 1/2 bagian atau setengah. Jadi, dua bagian apel yang telah dipotong adalah bagian dari satu apel yang utuh. Sehingga, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Pecahan 1/2 dapat digambarkan oleh bagian yang diarsir atau diwarnai. Coba perhatikan gambar berikut ya. Ibu akan mengarsir gambar tersebut untuk menunjukkan setengah bagian atau 1/2 bagian dari gambar tersebut. Selanjutnya, kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu, hanya satu bagian yang diarsir. Karena hal ini menunjukkan pecahan 1/2, artinya menunjukkan satu bagian dari dua bagian yang ada. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Dapat dilihat bahwa setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri khas tersebut dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari ciri fisik seperti warna kulit, rambut, tinggi badan, dan yang lainnya. Sehingga setiap orang pasti memiliki perbedaan dengan orang yang lainnya. Salah satunya agama. Indonesia memiliki keberagaman agama yang dianut oleh setiap warganya. Di antaranya yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama yang ada tentu memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti pada tempat ibadahnya, agama Islam tempat ibadahnya adalah masjid, Kristen Protestan tempat ibadahnya adalah gereja, agama Katolik tempat ibadahnya adalah gereja, Hindu tempat ibadahnya adalah pura, dan agama Buddha tempat ibadahnya adalah wihara. Kemudian, untuk agama Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Begitu juga di keluarga kita yang memiliki berbagai macam perbedaan, seperti pada warna kesukaan. Seperti di keluarga Siti, Paman Ahmad menyukai warna biru. Jadi, Paman Ahmad banyak sekali memiliki baju berwarna biru. Sedangkan Nenek menyukai warna merah. Meskipun berbeda, kita dapat tetap hidup rukun, karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kemarin kita sudah membahas tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Contoh pada bunyi lemah adalah suara langkah kaki kita saat berjalan, sedangkan contoh pada bunyi kuatnya adalah bel sekolah dan kentongan. Bel sekolah bunyinya terdengar lebih lama, sedangkan bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut menunjukkan adanya bunyi panjang dan bunyi pendek. Jadi, bel sekolah mengeluarkan bunyi yang lebih panjang, sedangkan untuk kentongan mengeluarkan bunyi yang lebih pendek. Selain itu, kita juga dapat melihat panjang pendek bunyi dari sebuah lagu, seperti contoh yang akan Ibu sampaikan. Ayo perhatikan dan nyanyikan bersama ya. Kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, mencari makan. Pada lagu tersebut menunjukkan adanya panjang pendek pada sebuah lagu. Bunyi panjang ditunjukkan pada lirik kok yang pertama dan ketiga, sedangkan untuk kok yang kedua dan keempat dinyanyikan pendek. Dinyanyikannya seperti kok. Terlihat kan perbedaannya? Nah, selain itu, pada lirik berkeliaran memiliki bunyi panjang, sedangkan lirik di halaman
memiliki bunyi pendek. Dinyanyikan seperti berkeliaran di halaman. Terlihat kan perbedaannya? Nah, kurang lebih seperti itulah perbedaan bunyi panjang dan pendek pada sebuah lagu. Alhamdulillah, cukup sekian materi yang bisa disampaikan hari ini. Untuk tugasnya di rumah, nanti ibu akan mengirimkan di grup WhatsApp ya. Kerjakan dengan jujur dan teliti. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pecahan 1/3, keberagaman karakteristik individu yang lainnya, dan gerak keseharian dalam tarik kijang. Jadi, kalian bisa mencari dari sumber yang lainnya ya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar ya, agar materi yang sudah didapat dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.